السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan subuh yang mulia dan penuh berkah ini, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segenap limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi kekuatan untuk hadir di rumah Allah ini dalam rangka menunaikan kewajiban Jumat pada subuh kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan akan diberikan berkah rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk setelah melaksanakan subuh ini, semoga dibukakan pintu-pintu rezeki oleh Allah, baik dari segenap penjuru langit maupun dari segenap penjuru bumi, buat kita semua. Bapak Ibu jemaah hadirin salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang singkat ini kami ingin mengajak kita semua, patut kiranya kita melakukan koreksi, kita melakukan evaluasi terhadap apa yang telah kita lakukan untuk dunia kita dan untuk akhirat kita kelak. Sadar atau tidak kita pada hari ini, paling tidak Allah telah memberikan 3 hal kepada kita. Yang pertama, Allah telah memberi kita kesehatan. Yang kedua, Allah telah memberi kita kesempatan. Yang ketiga, Allah telah memberi kita kekuatan. Ketiga hal yang diberikan oleh Allah ini adalah nikmat yang luar biasa. Maka kiranya kita bisa memanfaatkan ketiga potensi dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ini. Maka Allah mengingatkan kepada kita. Dalam surah dalam Al-Quran Allah sebutkan, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ayyati bikumullahu jami'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ini kata Allah. Setiap umat itu ada kiblatnya sendiri. Apa itu kiblat? Kiblat itu adalah arah. Kalau kita dalam melaksanakan sholat, itu adalah arah kemana kita mengarah sholat. Itu secara lahirnya. Tetapi makna kiblat yang sesungguhnya adalah kita mengarah kepada ketaatan, kita mengarah kepada kepatuhan kepada Allah, mengiyakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itulah kiblat kita yang sesungguhnya. Jadi kiblat kita yang sesungguhnya adalah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik keterlenaan kita dengan dunia kita, jangan lupakan akhirat kita. Kita berangkat pagi, pulang sore, malam untuk dunia kita. Jangan lupakan akhirat kita. Ini kiblat kita, kata ayat. Yang kedua dikatakan lagi oleh ayat, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Artinya kita disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam hal ketaatan, termasuk ibadah pokok kita, yaitu
bervisi, tidak mesti ada yang menilainya, tapi cukuplah Allah sebagai penilainya. Fastabiqul khairat. Ainama takunu, dimanapun kamu berada, tetaplah berbuat baik, tetaplah menuju ketaatan kepada Allah. Ayyati bikumullahu jami'a, niscaya kamu nanti semua akan dikumpulkan oleh Allah. Pada hari kiamat kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita tanam. Siapa yang menanam kebaikan, maka dia akan memetik hasil kebaikan itu. Siapa yang menanam keburukan, maka dia akan memetik pula hasil keburukan itu. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi kita jangan bosan berbuat baik, tetap berbuat baik, tetap mengajak berbuat baik. Kata Allah, orang-orang yang berbuat baik itu dekat dengan kebaikan. Ayat yang kedua ingin kita sampaikan, kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonganlah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan bertolong-tolongan dalam keburukan dan berbuat dosa. Mari kita bertolong-tolongan dalam kebaikan dimanapun kita berada, sesuai dengan 3 hal yang diberikan oleh Allah. Kita diberi kesehatan. Ketika kita sehat, mari kita makin dekat kepada Allah, makin taat kepada Allah sebelum kesehatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita, mari kita gunakan kesempatan itu untuk makin taat, makin patuh kepada Allah sebelum pada suatu saat nanti akan Allah cabut kembali kesempatan itu. Ketiga, ketika Allah memberikan kita kekuatan, mari dengan kekuatan fisik kita, kekuatan rohani kita, kita makin taat, makin patuh kepada Allah, sehingga jangan sampai nanti suatu saat kekuatan kita itu akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mungkin itu kegiatan uraian subuh kita pada kesempatan ini, walaupun sedikit, tapi kalau kita maknai, kita pahami, kita laksanakan, karena visi dan misi kita sebagai umat Islam adalah menjadi insan-insan terbaik, menjadi insan yang bahagia dunia dan akhirat. Itulah visi misi kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, beri kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab api neraka. Itulah sesungguhnya visi misi kita sebagai umat Islam, bahagia di dunia dan terhindar dari azab api neraka. Artinya adalah kita melaksanakan keislaman itu, melaksanakan keimanan itu dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan subuh ini. Semoga subuh kali ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu rahmat buat kita semua, buat keluarga kita, buat masyarakat kita. Billahi taufiq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.